Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam budaya, salam nusantara, salam telepon. Di malam ini saya kedatangan sahabat, kawan, ya saudara bagi saya lah, yang sangat spesial, spesial sekali orang ini ya. Ya, malam-malam datang bertamu untuk sangat luar biasa rezeki buat saya. Merupakan seorang sahabat yang luar biasa seperti itu. Siapa dia? Aku siapa dia? Ada cara apa? Ada cara ayam ya. Ya, jadi Kang Petri Simahoror ya. Jadi sekali lagi di channel Sigma Horor ya, SIHMA Horor. Silakan dulu semua, mas bro, mbak bro, dicek channel Sigma Horor. Itulah channelnya kawan saya, saudara saya, serta sahabat saya ini Kang Petri ya. Alhamdulillah beliau mungkin silaturahim dan membawa satu buah golok katanya. Beliau juga tadi menghubungi saya, ada satu buah golok yang mungkin akan ditunjukkan kepada saya. Ya. Terus saya menyapa juga buat dulur-dulurku semuanya, mas tuku, mbak tuku. Saya tidak akan pernah bosan-bosan mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semuanya ya, yang sudah mendukung channel Sabda 5 sampai detik ini. Saya masih semangat untuk membuat konten. Sampai detik ini saya masih diberikan kesehatan atas doanya para dulur-dulurku semuanya. Jadi mungkin untuk biar nggak terlalu kebanyakan apa ya, biar nggak langsung saja ya. Kira-kira apa nih Kang Petri yang Kang Petri bawa yang dari rumah sampai ke sini? Kayaknya sangat penasaran sekali kalau sudah dibungkus seperti ini, sangat spesial mas bro. Jadi sebenarnya kalau dibungkus cuma buat biar aman aja sih, biar nggak lo pasti bawa tuh nggak ini. Karena kalau di rumah ini nggak dibungkus, jadi kita buka aja ya. Siap. Karena ini bungkusannya sih sorban, biasa saya pakai buat yang lain-lain juga. Sunahan. Kalau sudah dibungkus dengan sorban beliau ini, saya yakin ini luar biasa yang dibawa ini. Jadi saya penasaran sebenarnya ini. Barang-barang mainan zaman dulu, gitu. Jadi bentuknya mungkin seperti ini. Golok ya. Iya, bisa dikatakan kalau mungkin zaman dulu tak pedang atau apa, tapi kalau saya menyebutnya ini golok ya, golok saber. Maaf, ya, saya terima dulu ya. Jadi ini mas bro yang beliau bawa ya, saya belum buka bilangnya, tapi kayaknya sih dari penampilan dan dari bentuknya nih kayaknya sangat luar biasa, apalagi beliau dibungkus dengan sorban. Mungkin sorban ini mungkin setiap kali beliau pakai untuk ibadah dan lain-lainnya, jadi sangat luar biasa nih. Sebuah golok ya. Saya buka ya kan ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Jadi mas bro, golok ini sangat berpamor mas bro. Masih jelas. Saya jelas pamornya ya kan, dan sangat luar biasa sekali. Mungkin diperkirakan panjang bilah mungkin lebih dari 50 cm ya kan ya. Nah, lebih kayaknya dari 50 cm, hampir 1 meter karena 60 cm sama bilang 12 meter ya. Iya. Nah, ini yang buat saya menarik, ini yang memang yang harus saya bahas nih ya. Saya bahas terlalu asik, benar-benar asik. Jadi saya simpan dulu deh. Saya pegang, saya simpan nih. Jadi saya mengerikan nih kalau saya tutup dulu deh. Saya tutup dulu, saya buka lagi. Ya. Jadi saya bahas dulu deh. Golok ini ya kita mengkaji filosofi golok dulu ya. Artinya filosofi golok itu ya benda yang mungkin kecil seperti pisau tapi berbentuk agak sedikit panjang ya, yang digunakan oleh para pesilat mungkin ya, atau sebagai senjata para pendekar dulu ya, yang memang katakanlah golok ini
mempunyai filosofi dari apa yang memang digunakan oleh para pendekar silat ya. Jadi kira-kira ini gimana nih Kang Fedri? Dari apa ya hasil dapatnya golok ini, asal mulanya lah katakanlah sampai hasil, asal mulanya seperti apa Kang Fedri? Boleh diceritakan sedikit aja biar para subscriber saudara mengetahui lah kata-kata seperti itu. Jadi gimana? Jadi sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat subscriber Kang Sabda 85. Betul. Tentunya mudah-mudahan kalian semua sehat selalu dalam dunia Amin. dilimpahkan semua rezekinya, amin ya rabbal alamin. Jadi sedikit bercerita asal muasal dapatnya. Iya. Asik di karena emang saya pribadi kalau untuk menarik satu barang saya tidak bisa. Sama saya tidak bisa kadang ya. Jadi karena memang semua barang yang ada di saya itu semuanya titipan, yang mana di situ ada salah satu amanah yang mana untuk merawat dan melestarikan budaya. Pasti akan untuk mempertahankan satu pusaka atau satu benda. Jadi waktu itu saya ada di salah satu tempat dan ada orang tua menitipkan barang ini dan mengasih ini. Intinya dia mengucapkan saya percaya kepada Anda itu pada alam ya gitu. Saya amanahkan ya untuk merawatnya ya. Iya. Seperti itu. Terus udah saya terima gitu. Jadi ya sudah saya bawa pulang. Awalnya saya nolak ya. Awalnya saya nolak karena jelas di tempat itu banyak orang sayang saya. Tapi yang dipercayakan Kang Fedri yang diberi oleh beliau. Begitulah atas izin Allah ya. Amin. Itu karena kuasa Allah. Jadi mungkin sudah milik ataupun bagaimana. Jodoh lah katakan ya. Jadi dikasihkanlah dan dengan dipaksa dan entah karena dorongan hati akhirnya saya menerimanya. Dan sebenarnya tanggung jawabnya besar sih karena memang amanah ya gitu, bukan dalam arti suatu kebanggaan diberi barang-barang seperti ini ya. Jangan salah kaprah ataupun yang lain karena memang barang-barang seperti ini lebih dekat sekali dengan kemusyrikan, lebih dekat sekali dengan kesyirikan. Kalau kita semua bareng-bareng lah untuk belajar tauhid, lebih tanamkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mempercayai ataupun menuhankan satu barang-barang yang mungkin dianggap sakral ataupun musaka. Ini hanya waris leluhur, ini hanya benda-benda zaman dulu gitu. Jadi awal muasalnya seperti itu kurang lebih. Oke, cerita singkatnya lah. Ya, sangat menarik sekali Mas Makruko yang memang katakanlah beliau diberikan amanah, diberikan kepercayaan oleh seseorang yang dimana di situ juga ketika beliau menerima ini bukan hanya Kang Fedri saja yang ada di situ, tapi kenapa beliau tersebut mempercayakan benda ini dipindah rawatkan, artinya diserahkan, dipercayakan kepada Kang Fedri untuk menyimpannya dan merawatnya seperti itu Kang Fedri ya. Jadi saya lihat, saya buka kembali ya Kang Fedri ya, saya buka kembali, saya masih penasaran sebenarnya. Ini awalnya udah pada pecah-pecah, bekas oremannya masih ada ya. Ini saya lem kembali. Biar supaya nggak terlalu kelihatan pecah gitu karena udah pada retak awalnya gitu. Siap, saya buat kembali Kang Fedri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya Mas Bro, kita membuka bilah kalau hanya ingin melihat, jadi kita kita buka adalah bilahnya. Kalau kita bukan bilahnya, warangganya. Karena yang dibuka gitu ya, warangganya yang kita buka ya. Karena kalau sudah bilahnya yang dicabut itu artinya itu sudah peperangan, artinya sudah harus makan korban dan lain-lain. Itu mungkin ada atau etika ya, etika kita mencabut sebuah golok lah seperti itu. Di sini saya melihat satu bentuk golok yang berpamor yang mungkin saya bilang itu golok yang sangat luar biasa. Artinya di dalam golok tersebut juga di golok ini, khususnya di golok ini ya, ada satu bentuk energi yang sangat luar biasa menurut saya orang awam katakanlah seperti itu. Mungkin Kang Fedri bisa menambahkan kembali atau seperti apa.
Jadi ya mungkin artinya ini sudah berjodoh dengan Kang Febri, golok tersebut yang memang beliau juga punya tanggung jawab besar untuk mungkin merawatnya ya, lebih cenderung ke merawat biar tidak punah, biar tidak rusak bilahnya ya, seperti itu. Golok tersebut artinya setiap daerah seperti Banten sudah ada ciri khas golok ya, seperti golok Ciomas dengan palu Cidenok ya, yang sangat termasyhur, yang pun kalau memang ingin membuat golok Ciomas itu 12 mulut, katanya bulan Maulid itu bagus, seperti itu. Yang digunakan dulu oleh para pejuang-pejuang untuk istilahnya mengusir para penjajah ya kan, dengan menggunakan senjata golok gitu loh. Karena Banten terkenal dengan jawara ulama dan umaroknya yang mungkin dulu digunakan untuk berjuang ya. Dan di daerah lainnya pun seperti Jakarta juga ada yang menggunakan golok Selawe ya, Suliwa, golok Suliwa yang di Betawi itu seperti itu. Dan seperti bentuknya sih kayak macam-macam, ada dari Sulawesi, kalau di Kalimantan kita mengenal Mando, kalau misalnya di Aceh juga ada seperti pedang, ada golok itu seperti ada di daerah Gua Sulawesi juga ada seperti itu. Nah, dan ini kenapa golok istilahnya lebih cenderung ada yang golok yang memang misalnya atasnya lebih besar bilahnya dan kesininya lebih kecil. Nah, karena ketika melakukan sabetan itu daya robeknya lebih besar. Inilah yang dinamakan orang tua dulu lebih mengenal dari ilmu fisika ya. Iya. Ilmu fisika seperti itu yang luar biasa ya. Gaya. Iya, dari gaya ya. Gaya. Nah, dari apa yang tadi diuraikan Kang Febri perihal amanah ataupun istilahnya seseorang sudah memberikan amanah ini ke Kang Febri, sebilah golok, yang mungkin beliau juga ada satu titik kepercayaan di mana Kang Febri lah yang memang berhak menerima ataupun merawatnya lah golok tersebut. Nah, disinilah yang memang kadang-kadang kita menginginkan sesuatu tapi bila mana itu bukan menjadi jodoh kita atau seperti apa juga ya susah ya, dimana mungkin dari sekian banyak orang yang ke situ juga mungkin banyak yang menginginkan golok ini, tapi kenapa Kang Febri yang diberikan amanah dan kepercayaan oleh seorang orang tua itulah beliau tersebut yang memang diamanahkan oleh Kang Febri. Ada apa dengan Kang Febri? Ada apa ini? Jadi saya simpan dulu karena ini sangat tajam ya. Jadi biar kayaknya kelihatan di kamera ya, kira-kira kalau gini ya. Di sebelah sini ya, kalau gini ya. Wah, ada apa ini? Awal ceritanya memang sangat menarik sih menurut saya, harus saya dengar gitu kan. Sampai beliau itu sangat percaya sekali kepada Kang Febri ya, untuk apa memegang amanah besar ini. Ya, kayaknya jawabannya ada di beliau sendiri. Karena saya tidak tahu menahu masalahnya. Tapi kalau untuk golok sendiri yang saya pelajari cuma dari segi fisik. Karena memang yang saya lihat ini dapur Pasundan ya. Dapur Pasundan, golok-golok jenis golok sahabat. Dan dari gagangnya sendiri tanduk asli. Tanduk ya. Tanduk kebubule. Jadi kalau di center dia nembus, kalau di center ada tembusan cahaya gitu. Karena emang tanduk. Jadi semakin lama semakin mengkilat. Jadi kayak mau fosil gitu ya. Semakin lama semakin mengkilat. Dan uniknya di sini ininya panjang, ininya pendek. Cuma sedenganan doang, pas sedenganan. Ya. Gitu. Dan inilah luar biasanya orang zaman dahulu ketika membuat satu golok. Yakni ini jadi gaya fisika gitu. Jadi begitu yang seperti kamu dulu begitu ya untuk mengayun melebas kekuatan ujung ini lebih kuat gitu, lebih kuat gitu. Karena emang golok itu kekuatannya ada di ujung. Berikut di sini ya
Sini aja tuh tumpul. Iya, Sini aja. karena biar lebih aman ya ketika jari kita menggenggam ya. Awalnya kepleset, Iya, aman. iya betul. Dibuat tumpul di sini. Tapi pas gue di sini. Dan untuk pemulaian sendiri karena yang saya pelajari ini fisiknya, untuk pemula sendiri ya ini termasuk kulit semongko dan dicampuri juga banyu mili sedikit ya. Dan ini termasuk golok era-era Mataram. Mataram ya. Iya. Sangat tua sekali berarti ya. Tapi bukan Mataram kuno ya, setelah Mataram kuno. Berarti udah Mataram Islam ya? Iya. Udah mengenal Islaman ya. Jadi pokoknya pas setelah runtuhnya Majapahit, begitu ada Mataram kuno dan dibangkitkan lagi oleh Mataram. Jangan Islaman ya. Islaman. Iya. Kurang lebih seperti itu. Baiklah. Monggo kitanya mungkin Jadi secara ini Kang Jo lebih tahu. Ya tidak tahu gitu. Artinya ya saya sangat bersyukur, artinya Mas Teguh saya sangat bersyukur ketika beliau datang ke tempat inilah, dengan seperti itu beliau membawa satu buah senjata yang memang saya bilang senjata lah, karena golok identik dengan senjata bukan hiasan. Iya, golok sudah pasti identik dengan senjata. Artinya bermacam-macam golok itu bisa digunakan untuk hal apapun, misalnya untuk bertani, berkebun dan lain-lain. Nah, tapi kalau golok-golok seperti ini sudah pasti bukan untuk berkebun ataupun untuk menebang kayu lah, bukan gitu. Kalau golok ini saya sudah pasti golok ageman, artinya perang. Iya, itu sudah golok sabet, namanya golok sabet adalah golok yang dimana digunakan untuk perang, gitu. Dan dilihat dari bentuk serta istilahnya jenis besinya pun ini jenis besi yang saya bilang luar biasa, ditambah luar biasa, yang memang katakanlah apalagi berbangun seperti ini termasuknya sangat mungkin tua. Jadi kenapa kita istilahnya kadang-kadang kita kalau untuk golok tua yang belum kita ketahui pembuatan seperti apa, ini dikhawatirkan ini beracun. Jadi cara membukanya pun, cara memegangnya pun kita nggak sembarangan. Kalau memang kita hanya ingin melihat ya kita hanya lihat dari segi bilas seperti ini. Ya, yang dikhawatirkan golok ini masih ada racun, karena memang golok ini digunakan ya mungkin saya perkirakan untuk bertempur peperangan seperti itu, yang dimana ketika dia musuh tergores itu mendapatkan satu bentuk luka yang mungkin luka yang beracun. Gitu. Jadi untuk Mas Teguh juga bila mana menemukan satu golok yang memang golok tersebut golok di Sinadir, golok-golok pewarna, golok zaman dahulu, jangan sekali-kali mencoba untuk menyentuh-nyentuh bila, ya kan, karena yang dikhawatirkan golok ini ada berbisa beracun seperti itu. Tapi alhamdulillah ini aman. Insya Allah ya, insya Allah. Ya, ini hanya sekedar mungkin sedikit berbagi tips gimana kalau kita menemukan golok ataupun diberikan golok, ya kita harus tanya golok ini beracun atau tidak. Karena kita sendiri kadang-kadang bagus amal, kita pegang nggak tahunya ini beracun ataupun kita teriris ya kan. Nah, membuat satu luka yang memang susah untuk disembuhkan ya. Karena memang dulu ada artinya punya leluhur saya, orang tua. Jadi sekarang nggak tahu itu bendanya di mana ya. Jadi itu dulu pernah saya pegang, pas mau saya sentuh bilanya itu dimarahin. Itu waktu saya masih kecil, karena masih ada bisanya. Termasuk kita tanjukin ke pohon pisang, itu pohon pisangnya mati. Nah itu. Makanya sangat berhati-hati ketika kita memegang ataupun membuka bila golok-golok yang memang kita tidak tahu membuatnya ya. Mungkin kalau golok-golok sekarang yang digunakan untuk menebang bambu, menebang kayu dan lain-lain, ya mungkin itu tidak beracun ya. Yang memang dikhususkan untuk alat pertanian seperti itu ya. Tapi kalau golok seperti ini, golok seperti ini sudah saya perkirakan, bukan saya pastikan, perkirakan ini digunakan untuk satu bentuk peperangan. Zaman dulu racunnya tuh luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi dari bisa ular, dari bisa kodok yang beracun. Betul.
itu digunakan untuk melumuri bila tersebut, biar di mana ketika tersabet ataupun ada korban yang terkena golok tersebut bisa lukanya bisa susah sembuhnya dan menimbulkan satu bentuk kematian seperti itu ya. Luar biasa lihat Indonesia ini sangat luar biasa. Jadi sangat luar biasa malam ini Mas Bro, saya bisa mereview ya, unboxing ini ya, unboxing salah satu bentuk senjata yang mungkin kepunyaan beliau yang didapatkan dari sebuah amanah seorang orang tua mungkin saya bilang mungkin seorang guru ataupun seperti apa, seorang ustadz kiai dan lain-lain, yang dimana Kang Febri diberikan amanah dan kepercayaan untuk merawat golok ini gitu, melestarikan seperti itu ya. Jadi mungkin seperti apa lagi ya, jadi kayaknya apa sudah durasi ya, jadi takutnya penonton Sabda Alam 85 bosan ya gitu. Cuman intinya saya berterima kasih Mas Buku kepada para subscriber Sabda Alam 85 juga, dan jangan lupa baik subscriber Sabda Alam 85 juga silakan mampir di channel Sigma Horor, SIHMAHOROR ya, Sigma Horor ya. Sigma Horor, jangan salah, Sigma Horor. Nah, itu coba nanti mampir. Mudah-mudahan nanti juga di kolom deskripsi juga akan saya tampilkan link YouTube Sigma Horor ya. Silahkan nanti diklik di kolom deskripsi. Karena bukan sekali dua kali ya kita sering berkolaborasi. Iya. Dan sekarang mungkin sudah lama sekali tidak berjumpa ya. Jadi baru alhamdulillah malam ini saya kedatangan beliau sangat luar biasa sekali ya. Jadi bisa menambung tali silaturahim, bisa menyambung saya persaudaraan biar lebih mesra dan erat. Dan buat bisa di rumah jangan lupa juga beliau ini koleksinya luar biasa banyak videonya. Karena mungkin waktu itu yang di video Sigma Horor ada yang review tombak punya beliau, itu banyak berjejer pusaka beliau, dan beliau juga memahami pakem-pakem bambu termasuk pusaka alami lah. Kalau pusaka langsung dibuat oleh Gusti Allah ya pusaka bambu gitu. Kalau misalkan kayak ini kan buatan manusia semua kalau bambu kan pusaka alam langsung dibuat sama Gusti Allah diciptakan. Jadi beliau sedikitnya lebih memahami ketimbang saya gitu. Sedikit takut dibilang kebanyakan sedikit. Dan bagi pemirsa di rumah juga, bagi yang ingin mengasih tahu, mungkin bagi yang punya pusaka ataupun punya warisan leluhur yang pengen mengasih tahu dan pengen kita review, bisa komen di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kita bisa silaturahmi bareng dan ngopi-ngopi bareng, insya Allah gitu ya. Ya amin. Artinya Mas Buku apapun itu juga karena mungkin sedikit pengetahuan saya di bidang tosan aji, di bidang istilahnya perbambuan dan lain-lain ya, mudah-mudahan dari apa yang menjadi pengetahuan Mas Buku itu menjadi pengetahuan buat saya. Artinya kita saling bertukar ilmu, bertukar pikiran dan lain-lain. Yang paling penting adalah kita silaturahim, itu yang paling penting. Dimana ketika kita satu rumpun, ya kan, satu hobi, ya kan, disinilah kita menyatu untuk mempererat tali silaturahim. Itu yang lebih penting dari apapun juga. Jadi malam ini saya berterima kasih buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin buat Kang Febri yang sudah berkenan hadir, ya kan, dan kita buat konten bareng gitu ya. Mungkin cukup hanya itu aja ya, kira-kira ada pesan dan detail Kang Febri yang Kang Febri bisa sampaikan lah kata-kata kepada turut-turut semuanya gitu. Jadi sedikit aja dari saya, jika kalian dipercayai ataupun memegang satu benda pusaka
keris ataupun golok ataupun apapun itu. Yang jelas ini hanyalah budaya Nusantara. Kita semua termasuk generasi baru harus melestarikannya, walaupun tidak wajib ya, siapapun bagi yang suka ataupun yang hobi harus melestarikannya, karena dimanapun juga kita semua generasi penerus biar tidak mati obor. Dan jangan menuhankan suatu benda, karena kita juga kalau misalkan kita sayang sama benda ini, sayang benda itu percuma. Benda ini tidak akan menemani kita sampai mati, sampai hari akhir nanti. Tapi jikalau benda ini digunakan untuk manfaat, kepentingan orang banyak, kebaikan, insya Allah mudah-mudahan bisa dapat bela ketika di yaumul hisab. Gitu. Jadi itu sedikit pesannya, jangan mempercayai atau menawarkan suatu benda, percayalah, tanamkan di dalam diri kita iman kita, takwa kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sedikit pesan dari saya. Terima kasih Kang Febri si Mauro. Sekali lagi saya berterima kasih juga pada semuanya. Mungkin sebelum saya tutup dulu goloknya saya ya, daripada telanjang ya. Saya tutup dulu waktu. Jadi alhamdulillah saya diperlihatkan salah satu mungkin koleksi pusaka Nusantara. Jadi memperkenalkan ke publik. Iya, bukannya kita ingin kita sombong, oh saya punya ini dia enggak. Artinya di sini ada satu bentuk pesan moral yang sudah disampaikan tadi oleh Kang Febri, di mana ketika kita memiliki sesuatu benda, jangan pernah mengagukan benda tersebut. Baik Mas Bro, dulu semuanya, sebelum saya tutup ya, artinya saya tutup dulu pusaka ini ya, saya tutup dulu. Dan mungkin saya sangat berterima kasih kepada kawan saya, sahabat saya, saudara saya, Kang Febri Simahoror yang sudah mengizinkan dan memperlihatkan salah satu bentuk pusaka beliau lah, katakanlah seperti itu. Jadi saya sangat berterima kasih dari apa yang memang sudah diterangkan tadi oleh Kang Febri, bahwasanya ketika kita memiliki suatu benda, jangan sampai kita mengagung-agungkan satu benda tersebut, karena setiap apapun yang sudah dibuat oleh para leluhur kita itu ada filosofi dan makna tersendiri yang memang menjadi satu buah pelajaran buat kita generasi penerusnya. Jadi mungkin ini tetap benda yang memang katakanlah bukan kita harus mengagung-agungkan, tapi lebih cenderung kita lebih mengenal dari menapak tilas budaya ya, menapak tilas budaya dari apa yang sudah dibuat dari para leluhur kita. Semuanya mempunyai makna dan filosofi. Mungkin hanya itu aja Mas Bro, video Sabda Alam 85 kali ini. Dan jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe juga video Sabda Alam 85. Duh, begitu sampai saya ngomongnya. Serta jangan lupa pula channel Simahoror ya, Simahoror. Jadi di dalam channel Simahoror itu sendiri banyak ya yang memang beliau juga ada yang mereview, ada yang mungkin live di tempat-tempat yang terkenal, Terbengkalai, Angker dan lain-lain. Insya Allah menghibur Mas Bro semuanya ya. Ya ini pesan saya juga, jangan lupa terus terus jangan lupa gitu kan. Terus di pantengin channel kami, channel Simahoror, Kang Febri Simahoror, dan channel Sabda Alam 85. Cukup itu Mas Bro, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya serahkan kembali ke